Sejumlah katalis dapat mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan pada pekan ini. Salah satunya katalis dari hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Tak hanya itu, memburuknya sentimen pasar menjadi penyebab pasar saham global kembali terkoreksi. Sentimen kembali memburuk setelah dirilisnya data tenaga kerja Amerika Serikat dan risalah Bank Sentral Amerika Serikat terkait arah kebijakan moneter berikutnya. Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal Hans Kue. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi Pak Yuda. Ya Pak Hans, kalau pekan lalu kita terkoreksi ya, sepertinya isu global masih merupakan sentimen yang membuat pergerakan pada pekan ini harus diwaspadai. Salah satunya kalau kita bicara mengenai Amerika Serikat sendiri, data tenaga kerja, kemudian juga di Asia terkait dengan suku bunga Bank China, kemudian juga pertumbuhan ekonomi di China. Bagaimana Anda melihat kondisi ini terkait dengan bursa kita pada pagi hari ini Pak? Ya, memang kalau kita lihat pasar saat ini memperhatikan hasil risalah Federal Reserve ya. Karena tadinya pasar berpikir ini Fed sudah berakhir ya dengan kenaikan suku bunganya pada pertemuan terakhir bulan lalu gitu. Tapi risalah rapat menunjukkan para pejabat Fed terpecah ya. Sebagian belum yakin bahwa Federal Reserve sudah bisa mengendalikan inflasi. Tetapi ada juga yang berpikir bahwa Fed harus mengakhiri ya kenaikan tingkat suku bunganya gitu. Nah, memang ini yang jadi kendala besar gitu ya. Memang inflasi terakhir Amerika itu naik ya dari 3 naik ke 3,2. Tapi masalah besar Amerika itu sebenarnya adalah inflasi inti mereka ya yang core inflation-nya ini relatif masih lebih tinggi gitu posisinya. Core inflation kan di 4,7 dari sebelumnya 4,8 gitu. Nah, jadi risalah rapat ini yang diperhatikan pelaku pasar karena di akhir pekan pasar menanti apa yang akan disampaikan oleh Jerome Powell di pertemuan Jackson Hole sendiri gitu. Jadi ini salah satu yang cukup penting. Kalau kita lihat secara umum pasar itu mungkin tidak bisa terlalu mengakomodir kenaikan lagi ya. Jadi kelihatannya bulan September Fed akan tahan suku bunga, tapi yang dikhawatirkan sesudahnya di bulan November ya, ada probabilitas Fed kembali menaikkan tingkat suku bunga gitu. Nah itu yang menyebabkan pasar khawatir dan indeks kita sulit bergerak naik ke atas gitu. Nah masalah lain yang sedang kita pantau di pasar juga karena ekonomi Amerika ternyata data-datanya cukup kuat ya. Jadi dari pekan lalu initial jobless claim itu sangat kuat ya, menunjukkan pasar tenaga kerja Amerika masih solid. Kemudian data penjualan retail, kemudian properti di US itu masih bagus ya datanya ya. Jadi menunjukkan Amerika ini bisa terhindar dari resesi dan ini menyebabkan Fed itu cenderung masih agresif bisa menaikkan tingkat suku bunga gitu. Dari Asia memang yang jadi perhatian ada 2 gitu ya. Pertama adalah dua-duanya dari China ya, dari Tiongkok gitu ya. Pertama adalah ada Evergrande ya. Ini perusahaan properti di sana ini masuk ke chapter 15 ya untuk kebangkrutan di Amerika sehubungan dengan resusitasi. Nah, pasar tentu melihat dengan seksama ya apakah masalah ini adalah masalah properti keseluruhan di Tiongkok atau terlimit pada beberapa perusahaan saja gitu. Nah ini yang jadi salah satu yang diperhatikan pasar. Yang kedua memang kalau kita lihat ada satu perusahaan di sana ya, Zhongyi Enterprise ya, grup ini ya, dia adalah shadow banking di sana dan dia mengumumkan tidak bisa membayar dananya kepada investor dia gitu. Dana kelolaannya lumayan besar, 137 miliar US dollar. Jadi ini dikhawatirkan memang ada masalah juga di shadow banking di Tiongkok gitu. Jadi 2 faktor ini tentu jadi perhatian pelaku pasar dan berita-berita tentang 2 hal ini tentu akan jadi perhatian pasar. Selain itu memang seperti yang tadi Pak Yuda sampaikan juga bahwa inflasi dari Tiongkok ini ternyata deflasi gitu ya, dan pasar mengharapkan People Bank of China melakukan kebijakan yang lebih banyak lagi gitu ya untuk mengantisipasi masalah yang dihadapi Tiongkok sendiri.
Pak, kalau kita bicara mengenai imbasnya, mungkin kalau di Amerika Serikat terkait dengan data-data yang positif tadi, tapi dengan The Fed yang akan menahan hingga bulan November, apa nih dampak secara signifikan terhadap emiten-emiten kita? Pastinya perbankan salah satu hal yang terkena imbasnya. Kemudian kalau Tiongkok dengan deflasi seperti itu, di satu sisi saya membaca sejumlah harga komoditi logam sangat terkoreksi cukup dalam ya Pak ya, kemudian juga minyak mentah karena memang pertumbuhan ekonomi di Tiongkok sedikit terkontraksi. Apakah hal ini juga berpengaruh terhadap emiten-emiten energi dan batu bara ataupun logam di Indonesia, Pak? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dampak dari shock ini memang ternetralisir di pasar ya. Jadi pasar kita memang agak gejolak tapi nggak terlalu besar gitu. Tapi yang bisa kita perhatikan tentu adalah pelemahan nilai tukar rupiah kita ya. Jadi itu yang jadi kendala gitu ya. Selama Fed kelihatan masih agresif menaikkan tingkat suku bunga, itu memang punya dampak pada pelemahan nilai tukar rupiah. Jadi ini yang jadi masalah. Selain itu, ada indikasi memang kalau Fed masih akan menaikkan suku bunga, yield Amerika cenderung bergerak naik ya, dan ini tentu nggak terlalu bagus bagi obligasi di dalam negeri. Kalau Tiongkok sendiri memang betul ya, kalau kita lihat pengaruh mereka itu lebih banyak transmisinya ke komoditas masalahnya. Jadi ketika Tiongkok diperkirakan melambat, itu pasti berpengaruh pada konsumsi komoditas. Karena Tiongkok ini lagi transisi ya. Tadinya ekonomi dia growth sangat tinggi dengan infrastruktur dan properti gitu. Sekarang dia harus bergeser ke konsumsi dalam negeri ya. Jadi dia tidak mampu menciptakan growth sebesar sebelumnya. Dampaknya tentu adalah demand komoditas yang kemungkinan akan melambat. Nah, langkah Tiongkok untuk bergeser ke sektor teknologi nampaknya mendapat tantangan dari Amerika ya, karena beberapa kali pemerintah Amerika melakukan pembatasan untuk investasi masuk ke Tiongkok ya. Jadi ini upaya-upaya mereka untuk meredam supaya ekonomi Tiongkok tidak terlalu kuat ya dan cenderung merugikan bagi Amerika sendiri. Pak, yang menarik ketika kenaikan suku bunga ini ya berpengaruh pasti banyak sektor properti dan konstruksi. Bagaimana Anda melihat prospek emiten ini di Indonesia mengingat suku bunga Amerika kemudian juga tadi obligasi yang naik membuat banyak sekali ya aliran dana keluar dari perdagangan pada Jumat pekan lalu, Pak? Ya, memang kalau kita lihat di dalam negeri sendiri sektor properti ini memang terpengaruh tingkat suku bunga, tetapi juga sangat terpengaruh oleh kemampuan daya beli gitu. Ekonomi kita pelan-pelan mulai recovery gitu ya, dan kemarin ketika booming komoditas dari tahun lalu itu masih menghasilkan sisa-sisa ya. Jadi biarpun komoditas turun, tapi harganya masih relatif cukup tinggi posisinya gitu. Jadi pelan-pelan properti ini kelihatannya akan jalan gitu ya. Beberapa emiten menunjukkan kinerja cukup baik. Gitu. Dan diperkirakan pasca pemilu biasanya sektor properti itu akan lebih kuat pergerakannya. Gitu. Nah kalau kita lihat sendiri sebenarnya yang diharapkan pasar juga adalah di akhir tahun ini ya, semester kedua ini tentu memasuki periode pemilu ya. Dan ini cenderung biasanya lebih positif untuk sektor consumer goods posisinya. Kalau kita bicara mengenai rilis data tenaga kerja Amerika Serikat dan risalah Bank Sentral sendiri ya Pak, terkait dengan rencana untuk menaikkan suku bunga meskipun Bapak katakan kebijakannya boleh jadi akan di-hold sampai November mendatang. Apakah ini akan menjadi katalis dalam pergerakan IHSG pada pekan ini Pak? Ya, pekan ini ya kalau kita lihat tentu pasar memperhatikan ya. Jadi di akhir pekan di Jackson Hole apakah Powell akan memberikan beberapa indikasi apa yang akan dilakukan oleh mereka terhadap kebijakan suku bunganya ya. Ini tentu akan cukup mempengaruhi pasar. Kalau di dalam negeri yang mempengaruhi pasar benar-benar adalah BI ya. Kelihatannya BI masih akan stay suku bunga di 5,75. Biarpun terlihat ada tekanan pada nilai tukar rupiah kita gitu. Itu yang cukup mempengaruhi pasar gitu. Nah kalau kita lihat sebenarnya pasar juga positif kemarin setelah pidato Bapak Presiden di tahunan gitu ya, satu hari sebelum perayaan kemerdekaan gitu ya. Ada beberapa sektor yang kelihatannya akan cukup diuntungkan ya dengan pidato tadi, kemudian kondisi-kondisi yang ada. Gitu. Jadi ada mix ya, tapi kelihatannya indeks hari ini mungkin akan konsolidasi menguat ya, biarpun pergerakannya mungkin relatif terbatas.
Mhm. Dengan indeks yang akan konsolidasi menguat pada pagi hari ini, apakah memang saham-saham perbankan menarik untuk dilirik dan apa rekomendasi Pak Hans terkait saham pekan ini yang akan cuan, Pak? Ya, kalau kita lihat saham-saham bank besar masih tetap menarik ya. Jadi dalam berbagai kondisi saham perbankan kita tetap membubuhkan keuntungan gitu. Mungkin pelaku pasar akan melihat BNI ya, Bank BNI karena ada rencana stock split gitu ya. Biasanya saham itu akan cukup menarik gitu posisinya. Jadi perbankan masih tetap menarik posisinya. Nah, untuk saham yang kita rekomendasikan ada AALI ya, kita rekomendasikan beli itu di 7650 sampai 7775 ya, cut loss di bawah 7450, target kita 8100 sampai 8250. Kemudian BBRI juga kita rekomendasikan beli ya, agak terkoreksi beberapa hari sebelumnya, tapi berpotensi menguat dengan level pembelian 5450 sampai 56. Cut loss di bawah 53, target kita 5850 sampai 5950. Kemudian saham berikutnya Jasa Marga juga kita rekomendasikan beli di 3650 sampai 3720. Cut loss di bawah 35, target kita 3870 sampai 3990. Nah yang terakhir MBKA ya, ini juga rekomendasi beli di 3130 sampai 3240. Cut loss di bawah 3000, target kita 3370 sampai 3.580. Baik Pak Hans, terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini. Salam sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Pak.